Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian merasa asing dengan diri sendiri? Seolah-olah apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian rasakan, bukanlah milik kalian lagi. Sensasi aneh ini, yang mungkin terasa seperti kehampaan, justru merupakan pertanda. Ini adalah isyarat bahwa sebuah pintu baru sedang terbuka. Sebuah pintu menuju perjalanan spiritual yang paling dalam, yang oleh para arif disebut makrifat. Banyak dari kita berpikir bahwa untuk mengenal Tuhan, kita harus mencarinya dengan segenap upaya. Kita berusaha menemukannya di setiap tempat, di setiap ritual. Namun hari ini, saya ingin menyajikan sebuah premis yang mungkin tak biasa. Makrifat tidak dimulai dengan menemukan Allah, tetapi dengan kehilangan diri sendiri. Ini adalah kunci yang seringkali terlewatkan, sebuah paradoks yang justru menjadi gerbang utama menuju hakikat ketuhanan. Mengapa kita perlu kehilangan diri? Kita seringkali terlalu sibuk membangun dan mempertahankan sebuah entitas yang kita sebut diri. Kita mengumpulkan identitas dari pekerjaan kita, status sosial, harta benda, dan bahkan dari opini orang lain. Aku adalah seorang pengusaha sukses. Aku adalah seorang yang cerdas. Atau aku adalah orang yang berkuasa. Semua label ini yang kita jadikan fondasi keberadaan, justru merupakan sebuah ilusi yang memenjarakan kita. Diri yang dimaksud di sini bukanlah wujud fisik kita, melainkan tumpukan ego, identitas palsu, dan narasi yang kita ciptakan tentang siapa kita sebenarnya. Tumpukan-tumpukan ini membentuk sebuah cangkang yang sangat kokoh. Bayangkan sebuah mutiara yang berharga, tapi terbungkus dalam cangkang yang tebal dan berlapis-lapis. Semakin tebal cangkangnya, semakin sulit kita melihat keindahan mutiara di dalamnya. Itulah yang terjadi pada diri kita. Cangkang ego dan identitas palsu ini terlalu kuat, sehingga menghalangi kita untuk melihat dan merasakan realitas sejati. Realitas bahwa di dalam diri kita terdapat percikan ilahiyah yang menunggu untuk disadari. Analogi lain yang bisa kita gunakan adalah seorang aktor yang terlalu mendalami perannya. Dia begitu larut dalam karakternya, hingga melupakan siapa dirinya di balik panggung. Dia mulai berpikir dan berperilaku seperti tokoh yang ia perankan, bahkan saat lampu sorot sudah padam. Begitulah kita, terlalu larut dalam peran-peran duniawi, hingga melupakan esensi sejati kita sebagai hamba. Proses kehilangan diri ini bukanlah sebuah kehancuran, melainkan sebuah pembebasan. Ini adalah proses untuk melepaskan segala topeng dan atribut yang menempel pada kita. Tanpa topeng-topeng ini, kita akan berdiri dalam keadaan telanjang. Dalam artian yang paling murni, kita akan menjadi diri yang sejati, tanpa embel-embel apapun. Banyak orang takut dengan gagasan kehilangan diri ini. Mereka khawatir akan menjadi hampa, tidak berdaya, dan tidak berarti. Padahal, justru sebaliknya. Di dalam kehampaan itulah, kita menemukan kekosongan yang diisi oleh kehadiran Allah. Kehilangan diri bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari segalanya yang hakiki. Ini adalah sebuah langkah mundur yang paling penting dalam perjalanan spiritual. Saat kita bersedia melepaskan kendali atas narasi diri kita, saat itulah Allah mulai memegang kendali. Ini adalah penyerahan total, sebuah titik nol di mana perjalanan spiritual yang sejati baru bisa dimulai. Jadi sebelum kita berani mencarinya, kita harus terlebih dahulu berani melepaskan segala yang kita pikir adalah kita. Ini adalah syarat mutlak yang seringkali luput dari perhatian. Tanpa keberanian untuk kehilangan diri, kita akan selamanya terjebak di luar gerbang makrifat. Sibuk mengagumi pintu, tapi tak pernah masuk ke dalamnya. Bukan tentang apa yang kamu tahu, tapi apa yang kamu rasakan. Banyak dari kita menyamakan makrifat dengan pengetahuan. Kita berpikir bahwa dengan membaca ribuan buku, mendengarkan ratusan ceramah, atau menghafal semua nama dan sifat-sifatnya, kita akan mencapai makrifat. Pandangan ini, sayangnya, adalah miskonsepsi yang sangat umum. Makrifat bukanlah sebuah informasi yang diolah oleh otak, melainkan sebuah pengalaman langsung yang dirasakan oleh hati. Otakmu bisa mengetahui semua teori tentang Allah. Ia bisa menjelaskan konsep tauhid dengan sangat detail, mengutip ayat-ayat Al-Quran, dan merangkai argumen filosofis yang rumit.
Namun apakah pengetahuan itu sudah turun ke dalam hatimu? Apakah pengetahuan itu sudah mengubah caramu melihat dunia dan caramu berinteraksi dengannya? Makrifat adalah saat kenal itu terjadi di tingkat paling dalam, di mana pengetahuan berubah menjadi kesadaran yang hidup. Perumpamaannya seperti ini, kamu bisa mengetahui semua teori tentang rasa madu. Kamu bisa tahu bahwa madu itu manis, kental, dan berasal dari lebah. Kamu bisa menjelaskannya dengan kata-kata yang paling indah. Tapi semua pengetahuan itu tidak akan pernah menggantikan pengalaman nyata saat kamu mencicipi madu itu sendiri. Makrifat adalah saat kamu mencicipi kehadiran Allah. Ego dan identitas palsu kita berfungsi sebagai filter yang tebal. Mereka adalah kacamata yang salah, yang kita gunakan untuk melihat realitas. Melalui kacamata ini, kita melihat dunia sebagai tempat untuk bersaing, berkuasa, dan mengumpulkan. Kita melihat diri kita sebagai pusat dari alam semesta. Filter ini begitu tebal sehingga cahaya makrifat, cahaya kebenaran, tidak bisa menembus masuk ke dalam hati. Lantas, apa hubungannya dengan proses kehilangan diri? Sederhananya, kehilangan diri adalah proses melepaskan filter tebal itu. Ini adalah proses untuk menanggalkan kacamata yang salah, sehingga kita bisa melihat realitas apa adanya, tanpa distorsi. Tanpa filter ini, hati kita akan menjadi murni kembali, siap menerima pancaran cahaya ilahi. Jadi, makrifat bukan soal seberapa banyak yang kamu kumpulkan. Sebaliknya, makrifat adalah soal seberapa banyak yang kamu lepaskan. Melepaskan segala yang bukan hakikat diri kita, sehingga yang tersisa hanyalah yang sejati. Di dalam kehampaan itulah hati kita menjadi wadah yang sempurna untuk makrifat. Ini adalah sebuah perjalanan dari mengetahui tentang menjadi mengenal. Dari sekadar informasi menjadi pengalaman yang mendalam. Dari sebuah gagasan menjadi sebuah realitas yang hidup dan nyata. Dan semua ini dimulai dengan satu langkah berani, menanggalkan topeng-topeng yang kita sebut diri kita. Mengamati tanpa menghakimi. Proses untuk kehilangan diri tidak terjadi secara instan, melainkan melalui serangkaian langkah yang disengaja. Langkah pertama dan yang paling fundamental adalah kesadaran diri. Ini adalah praktik untuk menjadi saksi atas segala yang terjadi di dalam diri kita. Tanpa menghakimi, tanpa menempelkan label, dan tanpa bereaksi, kita hanya mengamati. Duduklah dalam keheningan dan perhatikan pikiran-pikiran yang muncul. Pikiran tentang masa lalu, kekhawatiran masa depan, atau bahkan sekadar daftar belanjaan. Lihatlah mereka sebagai awan yang lewat di langit. Awan itu datang, tinggal sebentar, lalu pergi. Awan itu bukanlah langit. Begitu pula, pikiran-pikiran itu bukanlah kamu. Latihan ini melatih kita untuk menciptakan jarak antara diri yang sejati dengan pikiran dan emosi yang datang dan pergi. Kita mulai menyadari bahwa kita bukanlah pikiran kita. Kita bukanlah emosi kita. Kita adalah kesadaran yang mengamati semuanya. Lihatlah, itu bukan kamu. Itu hanya pikiran yang lewat. Demikianlah afirmasi yang bisa kita ucapkan dalam hati. Ketika sebuah emosi negatif muncul, misalnya amarah atau kesedihan, kita tidak langsung larut di dalamnya. Sebaliknya, kita mengamatinya. Kita merasakan sensasi fisik dari emosi itu. Jantung yang berdebar, otot yang menegang, dan kita menyadari bahwa itu hanyalah sebuah fenomena yang sedang terjadi. Kita tidak melabelinya sebagai aku marah atau aku sedih, tetapi sebagai ada kemarahan yang sedang hadir atau ada kesedihan yang sedang dirasakan. Dengan mengamati tanpa menghakimi, kita mulai meruntuhkan fondasi ego kita. Ego tumbuh subur saat kita terlalu mengidentifikasi diri dengan pikiran dan emosi kita. Ia berkata, aku adalah orang yang selalu marah, atau aku adalah orang yang selalu khawatir. Dengan mengamati, kita menunjukkan pada diri kita sendiri bahwa itu hanyalah pola-pola yang bisa diamati, bukan esensi diri kita. Latihan ini juga memutus rantai reaksi yang seringkali tidak disadari. Ketika sebuah emosi muncul, biasanya kita langsung bereaksi. Amarah muncul, lalu kita langsung berteriak. Dengan mengamati, kita menciptakan jeda. Dalam jeda itulah kita bisa memilih untuk tidak bereaksi. Kita bisa memilih untuk merespons dengan kesadaran, bukan dengan dorongan emosi. Ini adalah proses yang membutuhkan kesabaran dan ketekunan.
Namun setiap momen saat kita berhasil mengamati diri kita tanpa menghakimi, kita telah mengambil satu langkah kecil menuju pembebasan. Kita sedang membuka pintu dari penjara ego kita sendiri. Di dalam keheningan itu, kita mulai merasakan ruang yang kosong, ruang yang siap diisi oleh sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Melepaskan label dan identitas palsu. Setelah kita berhasil mengamati pikiran dan emosi tanpa menghakimi, langkah selanjutnya adalah melepaskan label dan identitas palsu yang telah kita kumpulkan seumur hidup. Sejak lahir kita diberi nama, kemudian kita diberi identitas lain. Anak dari si fulan, murid yang pintar, karyawan yang rajin, atau bahkan orang yang gagal. Semua label ini membentuk sebuah citra diri yang kita yakini sebagai kebenaran mutlak. Melepaskan label bukanlah tentang melupakan siapa kita di mata masyarakat, melainkan tentang menyadari bahwa semua itu hanyalah peran. Seperti seorang aktor yang pulang dari panggung, ia tidak lagi menjadi karakternya. Ia kembali menjadi dirinya yang sejati. Begitu pula kita. Aku bukan lagi si A yang sukses, bukan si B yang gagal. Aku adalah hamba yang sedang berjalan. Praktik ini bisa dilakukan secara sadar. Setiap kali kita merasa bangga dengan pencapaian kita, atau merasa rendah diri karena kegagalan kita, tanyakan pada diri sendiri, siapa yang merasa bangga ini? Siapa yang merasa rendah ini? Jawabannya akan selalu mengarah pada ego, pada identitas palsu yang kita ciptakan. Dengan kesadaran ini kita bisa melepaskan cengkeraman dari label-label tersebut. Identitas palsu ini juga menjadi sumber dari penderitaan kita. Ketika kita terlalu mengidentifikasi diri dengan status atau harta, maka saat semua itu hilang, kita merasa hancur, kita merasa kehilangan diri kita. Padahal kita hanya kehilangan topeng, bukan diri kita yang sejati. Perasaan hancur itu, paradoksnya, adalah kesempatan emas untuk memulai kembali dari nol. Sebagai contoh, bayangkan seorang CEO yang dipecat dari jabatannya. Seumur hidupnya, ia mendefinisikan dirinya sebagai CEO yang sukses. Saat jabatan itu hilang, ia merasa tidak punya harga diri lagi. Di titik inilah ia bisa memilih. Apakah ia akan terus berpegang pada identitas yang sudah hilang, atau ia akan berani bertanya, siapa aku sebenarnya tanpa jabatan ini? Pertanyaan ini adalah awal dari perjalanan spiritual yang paling otentik. Melepaskan label berarti kembali ke fitrah, kembali ke asal. Kita kembali menjadi hamba makhluk yang diciptakan untuk beribadah. Ini adalah identitas kita yang paling mendasar dan tidak akan pernah bisa direbut oleh siapapun. Ini adalah identitas yang paling sejati. Dengan melepaskan label, kita juga melepaskan beban ekspektasi. Kita tidak lagi harus hidup sesuai dengan tuntutan identitas palsu kita. Kita tidak harus selalu terlihat sukses, selalu terlihat sempurna. Kita bisa menjadi diri kita yang apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Jadi, mulailah dengan pertanyaan sederhana. Siapa aku tanpa semua ini? Jawaban yang muncul dari dalam hati akan menjadi peta menuju rumah. Peta yang akan membimbing kita kembali ke diri yang sejati, yang tersembunyi di balik tumpukan label dan identitas palsu. Puncak kehilangan diri. Setelah kita mengamati diri tanpa menghakimi dan melepaskan label-label palsu, kita sampai pada langkah yang paling sulit dan paling penting, pasrah total. Ini adalah puncak dari proses kehilangan diri. Di titik ini, kita tidak lagi hanya mengamati atau melepaskan, tetapi kita menyerahkan segalanya kepada Sang Pencipta. Pasrah total bukanlah sikap pasif. Ini bukanlah berarti kita berhenti berikhtiar dan menyerah pada keadaan. Sebaliknya, pasrah total adalah tindakan yang paling aktif dan paling kuat dari seorang hamba. Ini adalah tindakan untuk melepaskan kendali penuh atas hidup kita dan memberikannya kepada Allah. Ya Allah, aku tidak tahu apa yang terbaik untukku, Engkaulah yang Maha Tahu. Ini adalah titik di mana kita benar-benar merasa tak punya apa-apa, tak punya siapa-siapa selain Allah. Saat harta hilang, jabatan lenyap, dan orang-orang terdekat pergi, barulah kita menyadari satu-satunya yang tersisa adalah Dia. Di dalam kehampaan itu, kita tidak merasa sendirian, justru kita merasa sangat dekat dengannya.
Jika semua yang lain hilang dan hanya Engkau yang tersisa, itu sudah lebih dari cukup bagiku. Pasrah total juga berarti menerima takdir dengan hati yang lapang. Apapun yang datang, kita sambut dengan rasa syukur. Apapun yang pergi, kita relakan dengan ketulusan. Ini adalah keyakinan yang mendalam bahwa setiap peristiwa yang terjadi adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Tidak ada yang kebetulan, semuanya adalah ketetapannya. Bayangkan seorang anak kecil yang berada di gendongan ayahnya. Anak itu tidak khawatir akan jatuh, tidak cemas akan tersesat, karena ia tahu ia berada dalam perlindungan ayahnya yang kuat. Begitulah seharusnya kita kepada Allah. Kita berada dalam gendongannya, dan kita harus percaya sepenuhnya pada kekuatan dan kasih sayangnya. Ketika kita benar-benar pasrah, ego kita tidak punya lagi bahan bakar untuk bertahan hidup. Ego ingin mengendalikan, ingin mengatur, ingin menjadi pusat. Pasrah total adalah kebalikan dari itu. Pasrah adalah menyerahkan kendali sepenuhnya, mengakui kelemahan diri, dan membiarkan Allah yang bertindak. Di titik inilah, makrifat mulai mengetuk. Hati kita yang telah kosong dari segala atribut duniawi, kini menjadi wadah yang sempurna untuk kehadirannya. Tidak ada lagi hambatan, tidak ada lagi filter. Ada ruang yang lapang dan hening, yang siap diisi oleh cinta dan kehadiran ilahi. Pasrah total adalah puncak dari perjalanan menuju diri sejati. Ini adalah saat kita sadar bahwa diri kita yang sejati bukanlah milik kita, melainkan miliknya. Dan satu-satunya cara untuk menemukan diri kita adalah dengan mengembalikannya kepadanya. Analogi air dan samudra. Untuk lebih memahami proses kehilangan diri dan pasrah total, mari kita gunakan sebuah analogi yang kuat. Air dan samudra. Bayangkan setetes air yang jatuh ke dalam sungai. Tetes air itu memiliki identitasnya sendiri. Ia adalah tetes air. Ia memiliki bentuknya sendiri, ia bergerak sesuai dengan alurnya sendiri, dan ia punya cerita tentang perjalanannya. Namun saat tetes air itu sampai ke samudra, apa yang terjadi? Ia tidak lagi menjadi tetes air. Identitasnya sebagai tetes air melebur. Ia kehilangan bentuk, ia kehilangan nama, dan ia kehilangan cerita perjalanannya. Ia menyatu dengan samudra. Apakah ia hancur? Tidak. Justru sebaliknya. Ia menemukan hakikat dirinya yang sejati. Ia menjadi bagian dari samudra yang tak terbatas. Begitulah perjalanan kita saat kita kehilangan diri untuk mengenal Allah. Diri kita yang fana, yang penuh dengan identitas palsu adalah tetes air itu. Kita begitu bangga dengan identitas kita, dengan pencapaian kita, dan dengan cerita-cerita tentang diri kita. Kita berusaha keras untuk mempertahankan identitas tetes air ini. Namun para arif tahu bahwa jalan menuju samudra bukanlah dengan mempertahankan diri sebagai tetes air. Jalan menuju samudra adalah dengan melepaskan diri, membiarkan diri melebur. Proses ini adalah pasrah total. Ini adalah penyerahan diri yang tulus, tanpa perlawanan, tanpa keinginan untuk tetap menjadi bentuk lain. Saat kita pasrah total, kita membiarkan diri kita lebur ke dalam kehadirannya. Kita melepaskan identitas fana kita dan menyatu dengan hakikat ilahi. Kita tidak lagi menjadi aku, tetapi menjadi kami bersamanya. Ego kita menghilang dan yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa kita adalah bagian dari realitas yang lebih besar. Melebur dengan samudra bukan berarti kita kehilangan individualitas kita. Sebaliknya, kita menemukan individualitas kita yang paling sejati. Tetes air itu tidak lagi hanya tetes air, ia kini memiliki kekuatan dan kedalaman samudra. Ia kini menjadi bagian dari sesuatu yang tak terbatas. Analogi ini mengajarkan kita tentang pentingnya ketidakmelekatan. Semakin kita melekat pada identitas tetes air kita, semakin sulit kita mencapai samudra. Semakin kita rela melepaskan, semakin mudah kita menemukan jalan pulang. Jadi, pertanyaan untuk kita adalah, apakah kita masih ingin menjadi tetes air yang terbatas, atau kita berani untuk melebur, pasrah, dan menjadi bagian dari samudra yang tak terbatas? Pilihan ada di tangan kita, dan pilihan itu menentukan apakah kita akan selamanya menjadi pengamat atau menjadi bagian dari kehadirannya. Makrifat mengetuk hati yang kosong.
Setelah proses panjang kehilangan diri dan pasrah total, hati kita kini menjadi kosong. Bukan kosong dalam arti hampa dan tak berarti, melainkan kosong dari segala atribut duniawi. Kosong dari ego, kosong dari identitas palsu, kosong dari label. Hati yang tadinya penuh sesak dengan aku, kini menjadi lapang dan hening. Di dalam keheningan itulah sesuatu yang luar biasa terjadi. Makrifat mulai mengetuk. Pintu hati yang sebelumnya terkunci rapat oleh ego, kini terbuka lebar. Cahaya ilahi yang selama ini terhalang oleh filter-filter tebal, kini bisa masuk tanpa hambatan. Ini adalah momen kenal yang sesungguhnya. Bukan lagi sebuah konsep atau gagasan, melainkan sebuah realitas yang dirasakan langsung oleh hati. Kita tidak lagi hanya tahu bahwa Allah itu Maha Penyayang, tapi kita merasakannya. Kita merasakan kasih sayangnya dalam setiap hembusan napas, dalam setiap detak jantung, dan dalam setiap peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Pengalaman makrifat ini bersifat personal dan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah rasa yang hanya bisa dialami. Seperti rasa madu yang tak bisa dijelaskan, makrifat adalah rasa kehadirannya yang tak bisa diungkapkan. Saat hati telah merasakan rasa itu, ia akan tahu dengan sendirinya. Makrifat juga mengubah cara kita melihat dunia. Dunia tidak lagi kita lihat sebagai tempat untuk bersaing dan mengumpulkan, melainkan sebagai manifestasi dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Setiap kejadian, setiap orang, setiap makhluk adalah cermin yang memantulkan wajahnya. Kita melihat keindahannya di setiap bunga, kekuasaannya di setiap badai, dan kebijaksanaannya di setiap takdir. Ini adalah kehidupan yang penuh dengan makna. Tidak ada lagi kekosongan, tidak ada lagi kehampaan. Hati yang tadinya kosong dari ego, kini penuh dengan kehadirannya. Kita merasa terhubung dengan segalanya, karena kita menyadari bahwa semuanya berasal dari satu sumber yang sama. Jadi jangan takut untuk membiarkan diri kita kosong. Jangan takut untuk kehilangan diri. Karena di dalam kehampaan itulah kita akan menemukan yang paling hakiki. Di dalam kehampaan itulah kita akan menemukan kehadirannya yang tak terbatas. Pintu sudah terbuka, hati sudah siap. Tinggal kita yang harus bersedia melangkah masuk. Ketenangan di tengah badai. Salah satu buah dari makrifat yang paling nyata adalah ketenangan batin. Setelah hati kita terkoneksi dengan Sang Sejati, kita tidak lagi mudah terguncang oleh badai kehidupan. Masalah, tantangan, dan cobaan tidak lagi kita lihat sebagai musuh, melainkan sebagai bagian dari rencana ilahi yang sempurna. Kita menyadari bahwa badai itu datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membersihkan. Orang yang telah mengalami proses kehilangan diri dan mencapai makrifat memiliki pandangan yang berbeda tentang penderitaan. Mereka tahu bahwa di balik setiap kesulitan ada pelajaran yang berharga dan ada hikmah yang tersembunyi. Mereka tidak bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Melainkan bertanya, pelajaran apa yang ingin Allah berikan melalui ini? Ini adalah ketenangan yang tidak bergantung pada kondisi eksternal. Seseorang bisa saja kehilangan harta, jabatan, atau orang yang dicintai, tapi ketenangan di dalam hatinya tidak hilang. Mengapa? Karena ia telah melepaskan segalanya, dan ia tahu satu-satunya yang tidak akan pernah hilang adalah kehadiran Allah. Hartanya boleh lenyap, tapi pemilik sejati dari semua harta tidak akan pernah pergi. Ketenangan ini lahir dari keyakinan yang mendalam bahwa Allah selalu bersama kita. Dimanapun kamu berada, Dia bersamamu. Ini bukan sekadar kata-kata, melainkan sebuah realitas yang dirasakan. Saat kita merasa sepi, kita tahu ada Dia. Saat kita merasa lemah, kita tahu ada kekuatannya. Dunia mungkin bergejolak, manusia mungkin saling menyakiti, tapi di dalam hati orang yang makrifat, ada sebuah oase yang damai. Oase ini adalah tempat di mana ia bisa kembali kapanpun ia butuh ketenangan. Oase ini adalah kehadiran Allah yang menetap di dalam hatinya. Ketenangan ini juga membuat kita menjadi lebih welas asih terhadap sesama. Kita tidak lagi melihat orang lain sebagai lawan, melainkan sebagai sesama musafir yang juga sedang berjalan menujunya. Kita melihat setiap orang dengan kasih sayang, karena kita melihat pantulan wajahnya pada diri mereka.
Jadi ketenangan bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah tanda bahwa kita sudah berada di jalur yang benar. Tanda bahwa kita sudah berhasil melepaskan kendali dan menyerahkannya kepada Sang Pengendali alam semesta. Ketenangan adalah hadiah darinya bagi hati yang telah kembali kepadanya. Bukan tujuan, tapi jalan pulang. Seringkali kita melihat makrifat sebagai sebuah pencapaian yang harus dikejar. Kita menganggapnya sebagai level tertinggi dalam spiritualitas. Pandangan ini membuat kita terobsesi dengan hasil dan melupakan prosesnya. Padahal makrifat bukan tujuan, melainkan hasil dari sebuah proses yang disengaja. Proses itu adalah kehilangan diri, pasrah, dan penyerahan total. Makrifat adalah konsekuensi logis dari sebuah perjalanan untuk kembali kepada asal. Ini adalah pulang. Dan untuk pulang, kita harus melepaskan semua barang bawaan yang kita pikir adalah diri kita. Bayangkan, seseorang yang pulang kampung setelah merantau puluhan tahun. Ia membawa banyak barang bawaan dari kota. Ada pakaian, ada perabot, ada kenangan, dan ada cerita. Tapi, apakah semua itu penting saat ia bertemu dengan orang tuanya di rumah? Tidak. Yang penting adalah ia sudah sampai di rumah dan ia kembali menjadi dirinya yang sejati, tanpa embel-embel dari kota. Begitu pula kita adalah musafir yang sedang pulang ke pangkuannya. Kita membawa banyak sekali barang bawaan, ego, jabatan, harta, dan status. Tapi semua itu tidak ada artinya saat kita bertemu dengannya. Yang terpenting adalah kita sudah sampai. Kita sudah kembali menjadi hamba yang sejati. Proses kehilangan diri adalah proses untuk menyingkirkan semua barang bawaan itu. Ini adalah proses untuk menyadari bahwa semua yang kita kumpulkan di dunia ini hanyalah titipan sementara dan bukan bagian dari diri kita yang sejati. Ini adalah proses untuk kembali telanjang, kembali polos, seperti saat kita dilahirkan. Makrifat adalah sebuah kondisi, bukan sebuah pencapaian. Ini adalah kondisi di mana kita menyadari bahwa kita tidak pernah benar-benar terpisah darinya. Kita selalu bersamanya, hanya saja ego kita yang membuat kita merasa jauh. Kehilangan diri adalah proses untuk merobohkan dinding pemisah itu. Jadi, alih-alih mengejar makrifat, mari kita fokus pada prosesnya. Mari kita fokus pada keberanian untuk kehilangan diri, keberanian untuk pasrah, dan keberanian untuk melepaskan. Jika kita melakukannya dengan tulus, makrifat akan datang dengan sendirinya, sebagai hadiah darinya. Ini adalah perjalanan pulang yang paling indah. Perjalanan yang tidak berakhir dengan sebuah pencapaian, melainkan dengan sebuah kesadaran bahwa kita tidak pernah benar-benar pergi. Keberanian untuk pulang. Sampai di titik ini, mungkin muncul sebuah pertanyaan penting di benak kita. Jadi sudah siapkah kamu untuk benar-benar melepaskan dirimu? Pertanyaan ini adalah pertanyaan paling fundamental dalam perjalanan spiritual. Ini adalah pertanyaan yang menuntut kejujuran dan keberanian yang luar biasa. Keberanian untuk kehilangan diri bukanlah keberanian untuk melawan musuh di luar sana. Ini adalah keberanian untuk melawan musuh terbesar di dalam diri kita sendiri. Ego. Ego adalah entitas yang selalu ingin bertahan, yang selalu ingin menang, yang selalu ingin menjadi pusat dari alam semesta. Kehilangan diri adalah tindakan yang menuntut kita untuk menyerah pada ego ini. Ini adalah sebuah perjuangan yang sangat pribadi. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya untuk kita. Ini adalah perjuangan yang harus kita hadapi sendiri dalam keheningan dan kejujuran. Kita harus berani melihat diri kita apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Kita harus berani mengakui bahwa kita bukanlah siapa-siapa dan bahwa segala yang kita miliki hanyalah miliknya. Proses ini mungkin terasa menyakitkan pada awalnya, seperti saat sebuah cangkang harus pecah agar mutiara bisa keluar. Namun rasa sakit itu hanyalah sementara dan di baliknya ada kebebasan yang tak terbayangkan. Ada ketenangan yang tak bisa digantikan. Ada kehadirannya yang sangat dekat. Jadi mari kita mulai perjalanan ini dengan niat yang tulus. Bukan untuk mencari makrifat, melainkan untuk kembali kepadanya. Bukan untuk menjadi orang hebat, melainkan untuk menjadi hamba yang sejati. Ingatlah, kehilangan diri bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari segalanya yang hakiki. Ini adalah pintu gerbang menuju kebebasan sejati,
menuju cinta yang tak terbatas, dan menuju kehadirannya yang abadi. Mari kita berani melangkah dengan keyakinan bahwa setiap langkah yang kita ambil adalah langkah menuju rumah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, perjalanan ini bukanlah sebuah perlombaan, melainkan sebuah proses yang personal dan mendalam. Akhir dari sebuah perjalanan adalah kesadaran bahwa kita tidak pernah terpisah darinya, dan bahwa tujuan dari hidup ini bukanlah untuk mencarinya, melainkan untuk kembali kepadanya. Kita semua adalah musafir yang sedang menuju pulang. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita, membersihkan hati kita, dan membuka mata hati kita agar bisa melihat kehadirannya di setiap sudut kehidupan. Allahumma innun as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Ya Allah, aku memohon cintamu, cinta orang-orang yang mencintaimu, dan cinta amal yang mendekatkan aku kepada cintamu. Jika konten ini menginspirasi kalian, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share kepada orang-orang terdekat kalian. Semoga semakin banyak hati yang tercerahkan dan semakin banyak yang menemukan jalan pulang. Sampai jumpa di perjalanan menuju sang sejati berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.